akhirat, kehidupan yang tak pernah akan kembali kepada kehidupan dunia, pergi untuk selamanya, menghadap untuk selamanya. Jika bahagia dia di alam barzakh, maka senang dia di alam akhirat. Jika nestapa dia di alam barzakh, maka susah di alam akhirat. Karenanya sidang jemaah rahimahumullah, Allah ciptakan manusia itu ada unsur jasad, ada unsur ruh, ada unsur zahir, ada unsur batin. Hanya unsur zahir itu sifatnya sementara, temporer dan kondisional. Selesai masa kontraknya 12 tahun, 17 tahun, 60 tahun, 70 tahun, di end, selesai. Tapi ada unsur batin, yaitu kehidupan mulai dari alam arwah sampai kemudian alam dunia, kemudian alam akhirat. Ini yang perlu kita rawat, karena ini semua orang diberikan potensi untuk merawatnya dengan baik, itu dengan berbekal iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah rahimakumullah, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, alamat syaqawah arba'atun, alamat akan bencana, alamat celaka ada 4. Dan sebaliknya alamat bahagia juga kebalikan dari alamat taqwa. Pertama, nisyanu dzunubil madiyah wa hiya indallah ta'ala mahfudzatun, melupakan dosa di masa lalu padahal itu masih tertulis rapi dalam catatan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Bukan Allah pendendam, menyimpan catatan buruk seseorang, tapi orang tersebut mungkin tidak merasa bahwa yang dia kerjakan adalah dosa. Minimal sidang jemaah rahimakumullah, dalam kita berbuat dosa, minimal rumasa bahwa lalai terhadap sholat adalah dosa. Minimal ketika menandatangani kebijakan yang bertentangan dengan agama, rumasa bahwa ia dosa. Tapi apa daya, tidak punya kemampuan untuk menolak ini, rumasa gitulah. Atau ketika menentukan sesuatu, mengambil sesuatu yang milik orang, kurung buka kurung tutup korupsi, rumasa bahwa itu adalah dosa. Kalau sudah timbul rasa rumasa dalam dada, wayazdadu hudan, ada kemungkinan Allah akan memberikan hidayah suatu saat kelak. Ketika Allah memberikan tsunami dalam batinnya, terpuruk dalam usahanya, hancur dalam karirnya, tapi kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang hancur lebur itu adalah sudah bisnisnya hancur, ruhaninya pun tidak menghadap Allah Subhanahu wa taala, hancur, malah kemudian berfoya, berputus asa dari rahillah, dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hancur yang sesungguhnya. Kalau hancur yang muslihat adalah dunia yang tadinya diambil dengan secara dosa, kemudian Allah tarik, Allah berikan dia tsunami dalam dadanya, tapi dirinya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Wahai hamba Allah yang telah melampaui batas dan berbuat dosa, jangan berputus asa terhadap rahmat Allah. Allah yang yaghfiru dzunuba jami'an, Allah akan ampuni semua dosa manusia. Jika merasa rumasa bahwa yang dia kerjakan adalah dosa, kemudian langkah selanjutnya jika dia mengetahui itu dosa, dia harus beristighfar. Kalau belum bisa bertobat, selanjutnya pasti Allah akan memberikan celah untuk menghadap hidayah kepada Allah. Allah akan berikan celah dia untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang rusak itu, yang syaqawah itu adalah nisyanu dzunubil maudiyah, dia melupakan dosa-dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya hadirin, ada istighfar itu minta ampun kepada Allah atas segala dosa yang kita kerjakan. Ada istighfar itu justru memandang bahwa Allah itu maha besar maghfirahnya, sehingga kita masuk ke dalam maghfirahnya, lunas semua segala dosa kita.
Saya ulangi bahwa istighfar setidaknya bahwa kita meyakini kita mempunyai dosa, kemudian kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tasawwur bahwa Allah memang Maha Ghafar, memang Allah Maha Ampun. Ketika membaca istighfar, kita sedang masuk kepada lautan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang berkehendak untuk menyuci kita dari segala dosa. Yang kedua, zikrul hasanatil madiyah wa la yadri aqubilat amruddat. Dia selalu menyebut-nyebut amal baiknya, padahal di sisi Allah belum tentu diterima, belum tentu ditolak. Tidak ada tanda-tanda diterima, tidak ada tanda-tanda ditolak. Dia cuma menyebutkan segala amal kebaikannya. Kalau bukan karena saya, kalau bukan karena saya, dia itu dulunya begini. Menunjuk keburukan selalu kepada orang lain, menunjuk kebaikan selalu kepada dirinya. Sidang jemaah rahimakumullah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fastajaba lahu rabbuhu anni la udhi'u 'amala 'amilin minkum min dhakarin aw untha ba'dukum min ba'd walladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa qulu fi sabili wa qatalu wa qutilu lam kaffirun 'anhum sayyi'atihim wa la udkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar thawaban min indillah wallahu indahu husnul thawab. Semua kebaikan manusia pasti akan Allah berikan pahala dan ganjarannya. Hanya tinggal manusia terbagi kepada beberapa golongan. Ada yang memang beramal soleh, ingin pahala dan ganjaran, boleh, karena memang Allah sudah menjanjikan itu. Baik pahala dan ganjaran itu bersifat duniawi atau ukhrawi, boleh, karena memang Allah sudah menjanjikan itu. Barang siapa yang pikir ini akan dunianya seperti ini, bakal siapa yang sholat duha dunianya akan boleh. Memang Allah sudah menjanjikan itu. Tapi ada yang orang justru naik tangganya, rohaniahnya naik, dia tidak mengharapkan ini dan itu kecuali mengharapkan Allah Jalla Jalaluhu. Perkara kemudian dia sholat duha berefek terhadap dunia, itu adalah janji Allah. Dan dia sudah bukan mengharapkan itu, tapi mengharapkan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Seluruh amal manusia tercatat rapi dalam bukunya Allah, tercatat rapi dalam pahalanya Allah. Ada yang Allah berikan pahalanya, ganjarannya dibayar cash di dunia, dan ada yang Allah tangguhkan karena cinta kasihnya, Allah tangguhkan nanti dibayarnya di akhirat. Semuanya akan berbayar rapi dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mendapatkan kenikmatan dunia karena dibalas di dunia, ada yang mendapatkan kenikmatan surga karena dibalas di akhirat, ada juga yang mendapatkan kenikmatan bisa bersama Allah di dunia dan di akhirat. Yang ketiga adalah wa nadhuru illa man huwa fawqahu fid dunya. Selalu memandang orang itu dari sisi dunianya. Kerja dong kayak si Anu sudah beli Anu. Usaha dong kayak si Anu. Yang terpikir dari mulai mau tidur, schedule besok untuk pekerjaannya. Kemudian begitu bangun dia buka schedule besok, schedule hari ini. Nyaris Allah tidak ada dalam pekerjaannya. Justru sidang Jumat ya rahimakumullah, mau tidur yang teringat adalah Allah Subhanahu wa taala. Masuklah ruh. Inilah dia yang disebut bahwa kita diciptakan dari unsur ruh dan akan kembali berbentuk ruh. Maka kemudian matikanlah jasad kita sebelum memang mati yang sesungguhnya. Hadapkanlah ruh ini selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan list dunia lagi, bukan list pekerjaan lagi, tapi list Allah, syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah sedang jemaah rahimakumullah, ghaflahnya manusia tetap berpahala di pandangan Allah. Mana itu ketika dia tidur menghadap Allah, tidur berbaring setelah isya, setelah witirnya, kemudian dia tidur membacakan doa, membacakan syahadat, kemudian lelap dalam tidurnya. Orang tidur jarang yang dapat mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang-orang yang khas, orang-orang yang tentu saja ketika tidurnya jasadnya tidur, hatinya bangun. Tidak lima rahmatullah, ketika malam terpejam tidur dalam doa, lupa kepada Allah dan ingat lagi ketika terbangun dari tidurnya. Ingat yang pertama diingat bukan misi kerjaannya, yang pertama diingat adalah kebesaran Allah telah membangkitkan kembali manusia dari tidurnya.
tidur tersebut dalam keadaan ghaflah tetap terpelihara dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena diawali dengan doa, kemudian diakhiri dengan doa. Beda dengan kita, mulai makan kita ingat baca doa kepada Allah, akhir makan kita mengucapkan hamdalah kepada Allah, pertengahan makan sibuk dengan selfie makanan. Subhanallah, semoga yang demikian pun mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Selalu memandang orang itu derajatnya itu adalah dari sisi duniawi. Izzud dunya bil amwal memang, wa izzul akhirah bil a'mal. Kemuliaan dunia memang dengan harta, kemuliaan akhirat dengan amal. Sidang lima rahimahumullah, ukuran standar kesuksesan manusia diukur dari sisi duniawi. Selalu berdoa kepada Allah, ya Allah berikan saya rezeki yang luas, yang banyak agar kuat ibadah. Logikanya kalau doanya demikian, semakin bertambah jabatan, semakin bertambah gaji, semakin bertambah penghasilan, tentunya semakin bertambah rakaat, semakin bertambah kuantiti zikir dan kualitasnya. Tapi nyatanya, jika manusia sudah disibukkan dengan jabatannya yang tinggi, hartanya yang banyak, justru semakin banyak lalainya kepada Allah dengan alasan sibuk dengan urusan dunianya, tetapi hatinya tidak sibuk dengan urusan akhirat. Jika Allah berkehendak urusan dunia, Allah yarithu ibadiyas shalihun. Walaqad katabna fis zabur min ba'di dzikri anna Allah yarithu ibadiyas shalihun. Sesungguhnya dunia ini Allah wariskan terhadap orang-orang yang saleh. Jika Allah ingin memberikan harta dan kekayaan kepada awliyaillah, tidak sedikit para wali Allah yang kaya, tetapi kebesaran dunianya tidak tersimpan di dalam dadanya. Yang tersimpan di dalam dadanya adalah Allah Akbar, Allah yang lebih besar dari segala sesuatunya. Ukhruj min awsafi basyariyatika an kulli wasfin munaqidin li'ubudiyatika litakuna binida'il haqqi muhibban wa min hadratihi qariban. Keluarkan segala sifat-sifat basyariyah. Sifat-sifat basyariyah itu ada dua, ada batiniyah, ada zahiriyah. Zahiriyah itu apa? Korupsi. Sifat basyariyah zahiriyah. Rasa lapar ingin makan, basyariyah. Rasulullah ketika perang tanggal giginya, sifat basyariyah. Sifat basyariyah yang sifat zahir. Ada sifat basyariyah yang bersifat batin, yaitu riya, ujub, takabur, sum'ah. Ini adalah sifat basyariyah yang bersifat batiniyah. Karenanya, keluarkanlah sifat-sifat basyariyah itu lida'il haqqi muhibban, agar Allah terbenam ada di dalam dada kita, agar kebesaran Allah memang besar kita rasakan adanya. Sidang jemaah rahimakumullah. Kemudian ana uridu bih walam yuridni fataraktu, aku menghendaki diriku ada pada hamba-hambaku, tapi mereka tidak menginginkannya, fataraktu, maka aku meninggalkannya. Sesungguhnya Allah menginginkan itu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Sesungguhnya aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka tidak menginginkan, fataraktu, maka Allah tinggalkan. Sidang jemaah rahimahullah, dunia ini memang besar dalam pandangan mata zahir kita, tetapi dia sangat kecil dalam pandangan mata batin kita. Karenanya tidak sedikit para aulia Allah berikan kekayaan yang melimpah ruah, tetapi tidak sedikit pun memalingkan dirinya dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah wa nazratu ila man huwa dunahu fid din, selalu memandang kecil terhadap orang-orang yang rajin ibadah kalau dunianya tidak seberapa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mestinya justru mereka lah yang patut kita hormati, mereka yang ahli agama dan ahli amal. Justru kita hormati, berdirilah kita ketika mereka berjalan, bukan orang-orang kaya yang tapi lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan ini kita bersama jamaah-jamaah Temboro. Mudah-mudahan Allah berikan nur ruhaniyah kita sehingga bisa sampai selalu makmuran bi ta'at. Waktu kita kullahu makmuran bi ta'at. Waktu kita yang Allah berikan semuanya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara bekerja
bekerjalah ingat Allah dan segala perintahnya. Tidak juga rahimahullah, Allah ciptakan memang selalu ada pilihan. Kalau tanpa pilihan, tidak ada kekuatan kita untuk memilihnya. Pilihan baik dan buruk Allah sediakan. Jalan menuju neraka ada, jalan menuju surga ada. Jalan menuju surga berkelok tapi indah, jalan menuju neraka berkelok curam dan terjal. Sesungguhnya cahaya lebih terang benderang dalam jalan perjalanan menuju surga dan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah selalu memberikan kita tambah hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bi dzikri wa bil ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatan innahu was-sami'ul 'alim. Wastaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.